Aku hanya ingin jadi istri yang sederhana dan setia. Tapi hatiku hancur saat melihat suamiku tertawa bahagia, berenang bersama wanita lain, tepat di depan mataku, di sungai tempatku mencuci baju. Namaku Rina. Aku hanyalah seorang ibu rumah tangga sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil. Hidupku tak berlimpah harta, tapi aku selalu merasa cukup karena aku punya suami yang kucintai, Bayu, dan seorang putri kecil yang menjadi pelita hatiku. Dewi, suara ayam berkokok, matahari baru naik. Rina menyiapkan sarapan sederhana, nasi, tempe goreng, sambal. Rina tersenyum lembut. "Yuk, bangun Dewi sayang, sarapan sudah siap." Dewi mengucek mata, lalu berlari memeluk Rina. "Ibu, aku mimpi kita punya rumah besar, tapi aku lebih suka rumah kita sekarang. Soalnya ada ibu dan ayah." Rina menahan haru, membelai rambut anaknya. Rumah sebesar apapun tidak ada artinya kalau tidak ada cinta. "Nak, yang penting kita selalu bersama." Bayu masuk sambil mengikat sarung, terlihat segar setelah mandi di sumur. Bayu bercanda, "Wah, 2 bidadari sudah menungguku rupanya. Kalau begini, aku bisa tambah semangat kerja." Rina tersenyum tulus. "Ayo sarapan dulu, setelah itu aku mau ke sungai mencuci. Bajumu sudah menumpuk." Bayu menatap Rina dengan senyum hangat, lalu mengangguk. Siang hari, Rina berjalan ke sungai dengan keranjang berisi pakaian. Sungai jernih. Suara burung terdengar. Ia duduk di batu besar, mulai mencuci sambil bernyanyi kecil. Rina bergumam pelan, senyum samar. "Meski sederhana, aku bahagia. Tuhan, lindungi keluargaku." Tiba-tiba dari arah lain, Bayu datang membawa seikat kayu bakar. Ia berhenti sejenak, melihat istrinya yang sedang mencuci. Bayu tersenyum sambil mendekat. "Kalau orang lain melihatmu begini, pasti tidak percaya kamu sudah jadi ibu. Masih saja terlihat cantik, Rin." Rina tersipu, menunduk. "Ah, Mas ini sudah, cepat pulang. Nanti kayunya keburu kering di jalan." Bayu tertawa kecil, lalu berjalan pergi. Rina menatap punggung suaminya dengan perasaan hangat. Malam hari, keluarga kecil itu duduk bersama di beranda rumah. Dewi duduk di pangkuan Rina. Bayu memainkan gitar sederhana, menyanyikan lagu rakyat dengan suara pelan. Dewi tersenyum lebar. "Aku suka kalau ayah main gitar. Rasanya rumah kita jadi ramai." Rina tersenyum haru, menatap suami. "Selama ada kamu berdua, aku tidak butuh apa-apa lagi." Malam itu, aku tidur dengan hati penuh syukur. Aku benar-benar percaya rumah tanggaku adalah rumah tangga yang sempurna. Aku tidak tahu, sebentar lagi sungai yang selalu jadi tempatku mencuci akan berubah menjadi saksi air mata terbesarku. Suara tawa perempuan asing samar terdengar, seolah terbawa arus sungai malam itu. Aku sempat terbangun, tapi mengira hanya mimpi. Angin malam berhembus lembut melalui sela-sela dinding rumah panggung kami. Aku merapatkan selimut pada tubuh kecil Dewi yang tidur pulas di sampingku. Bayu pun tidur di sebelahku, wajahnya terlihat tenang, seakan tidak ada yang perlu dicemaskan. Namun entah mengapa, suara samar itu terus terngiang dalam kepalaku. Ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan, seperti sebuah pertanda. Namun aku memilih mengabaikannya. Aku berkata pada diriku sendiri, "Ah, mungkin hanya angin sungai yang membuatku berhalusinasi." Aku menjemur pakaian dengan Dewi yang berlarian sambil tertawa kecil. Bayu duduk di kursi bambu sambil mengikat sepatunya. Ia tampak lebih rapi dari biasanya, dengan kemeja yang jarang dipakainya. Rina tersenyum sambil menepuk kemeja Bayu. "Wah, Mas kelihatan lebih tampan hari ini. Ada pekerjaan khusus ya?" Bayu menarik napas singkat, lalu tersenyum samar. "Ada teman lama yang ingin kutemui di pasar. Sekalian cari barang untuk kerja besok." Aku mengangguk, mencoba percaya,
Tapi entah kenapa, cara Bayu menjawab terasa terburu-buru. Aku kembali mencuci di sungai, ditemani canda tawa Dewi yang bermain ciprat air. Sinar matahari memantul di permukaan air, membuat sungai terlihat berkilauan. Saat aku membilas pakaian, samar terdengar suara orang tertawa dari kejauhan. Aku menoleh, tapi tak ada siapa-siapa, hanya burung-burung kecil terbang di dahan bambu. Hati kecilku mulai resah. Sungai yang biasanya menenangkan, kini terasa membawa rahasia yang belum ingin diungkap. Aku menatap arus air yang berlari, seakan menyimpan kisah yang belum sempat kucerna. Rina berbisik lirih pada dirinya sendiri. Kenapa akhir-akhir ini aku sering merasa gelisah ya? Seolah ada sesuatu yang ingin ditunjukkan padaku. Dewi menatapku dengan polos. Dewi tertawa ceria. Ibu, jangan murung. Lihat, airnya bening sekali. Aku tersenyum, mencoba menyembunyikan rasa tidak tenang. Iya nak, airnya bening sekali, tapi hatiku justru merasa keruh. Bayu pulang agak larut, wajahnya tampak lelah. Namun ada senyum samar di bibirnya yang tidak bisa kuterjemahkan. Aku menyuguhkan teh hangat, berusaha mencairkan suasana. Rina lembut. Tadi di pasar ketemu teman lama ya mas? Siapa namanya? Bayu menoleh sebentar, lalu meneguk teh tanpa menjawab. Ia hanya berkata singkat. Bayu? Hanya teman. Tidak penting Rin. Ia segera merebahkan diri, meninggalkanku dengan banyak pertanyaan di kepala. Aku duduk lama di beranda, menatap ke arah sungai yang samar terlihat dari kejauhan. Suara gemericik air malam itu terdengar berbeda, seperti menyimpan rahasia yang menunggu waktu untuk terbongkar. Malam itu, aku menutup hari dengan hati yang dipenuhi tanya. Senyum Bayu terasa asing. Jawaban-jawabannya tak lagi menenangkan. Dan di tengah kesunyian malam, suara samar tawa perempuan itu terdengar lagi dari arah sungai. Kali ini lebih jelas, menusuk telingaku. Aku bergidik. Sungai yang dulu menjadi sumber kedamaian, perlahan berubah menjadi bayangan yang menakutkan. Keesokan paginya, aku sengaja berangkat lebih awal ke sungai untuk mencuci. Langkahku terasa berat, seakan ada sesuatu yang menuntunku. Air sungai masih jernih, embun pagi menempel di dedaunan. Suasana hening, sampai aku mendengar suara cipratan air di kejauhan. Aku berhenti. Jantungku berdegup cepat. Samar terlihat dua sosok di tengah sungai. Bayu dan seorang perempuan muda. Mereka tertawa, saling ciprat air, seakan dunia hanya milik mereka berdua. Tanganku bergetar. Sabun yang kugenggam jatuh ke air dan hanyut. Air mataku ikut menetes, bercampur dengan sungai yang terus mengalir. Rina lirih, nyaris berbisik, Bayu, bagaimana mungkin? Aku berusaha menenangkan diri, namun setiap detik yang kulihat justru menusuk lebih dalam. Perempuan itu tersenyum manis, rambutnya terurai basah, dan Bayu menatapnya dengan pandangan yang tak pernah lagi ia tunjukkan padaku. Aku terduduk di batu besar. Dari kejauhan, aku masih bisa mendengar suara mereka. Dunia seakan berputar. Semua kenangan indah bersama Bayu terlintas saat ia menjemputku dengan senyum. Saat ia pertama kali menggendong Dewi, saat ia berjanji akan selalu menjagaku. Semua itu hancur seketika di hadapan mataku. Aku ingin berteriak, ingin memanggil namanya, tapi suaraku tercekat, hanya isak tangis yang keluar. Rina menutup wajah dengan tangan, bergetar. Kenapa harus aku yang melihat ini? Tuhan, kuatkan aku. Tiba-tiba Dewi muncul dari arah rumah, berlari kecil sambil membawa mainannya. Ia tertawa riang, tak tahu apa yang sedang terjadi. Dewi ceria. Ibu, aku ikut cuci ya. Aku buru-buru menghapus air mata, berusaha tersenyum. Meski wajahku basah, aku tidak ingin anakku tahu luka ini. Rina berusaha tenang.
Iya sayang, sini main dekat ibu saja ya. Jangan jauh-jauh. Aku memeluk Dewi erat, seolah hanya ia yang bisa menyelamatkanku dari runtuhnya dunia. Bayu pulang dengan wajah tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Ia duduk di kursi bambu, melepaskan sepatunya. Aku menatapnya lama. Hatiku penuh tanya. Rina suara gemetar, menahan. Mas, siang tadi aku ke sungai. Aku lihat seseorang bersama kamu. Bayu terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Oh, itu Sinta, teman lamaku. Kami hanya bercanda, Rin. Tidak ada apa-apa. Hatiku terasa makin sesak. Senyumnya begitu ringan, tapi lukanya terlalu dalam untukku. Malam itu aku menangis dalam diam. Bayu tidur nyenyak di sampingku, sementara aku terjaga dengan mata basah. Kata-katanya mungkin terdengar ringan, tapi hatiku berkata lain. Aku tahu, ini bukan sekadar teman lama. Dan sejak hari itu, kepercayaanku pada Bayu mulai retak sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya, perubahan Bayu makin terasa. Ia lebih sering pulang larut. Alasannya selalu pekerjaan atau urusan teman. Kemeja-kemeja yang dulu jarang disentuh, kini sering ia kenakan. Rambutnya pun selalu tersisir rapi. Seakan setiap hari ia hendak bertemu seseorang yang penting. Aku hanya bisa menatap dari jauh sambil berpura-pura sibuk menyiapkan makan malam. Dalam hati, perasaan gelisah semakin kuat. Aku menatap piring di meja saat Bayu bersiap pergi. Rina suara pelan, penuh ragu. Mas, malam ini tidak makan di rumah. Aku sudah masak sayur kesukaanmu. Bayu menoleh sebentar, senyumnya sekilas, namun langkahnya tetap mantap ke pintu. Bayu singkat. Nanti saja, Rin. Ada urusan sebentar. Pintu tertutup. Aku berdiri terpaku. Sendok di tanganku bergetar. Bau sayur hangat memenuhi ruangan, tapi rasanya hambar di lidahku yang kering. Aku kembali mencuci. Tapi kali ini, sungai bukan lagi tempat menenangkan. Setiap riak air, setiap desir angin, membuatku teringat wajah Bayu bersama perempuan itu. Aku termenung. Lalu suara lirih ibu-ibu yang lewat terdengar jelas di telingaku. Tetangga berbisik pada temannya sambil melirik Rina. Itu istrinya Bayu ya? Katanya sekarang Bayu sering terlihat sama Sinta di pasar. Tetangga lain menimpali. Kasihan, padahal Rina setia sekali. Kalau benar begitu, bagaimana nasib anaknya nanti? Kakiku lemas. Aku berpura-pura tidak mendengar, tapi setiap kata mereka menancap dalam hatiku. Aku menunduk, meremas kain basah di tanganku, menahan air mata agar tidak jatuh. Bayu pulang lebih malam dari biasanya. Aku memberanikan diri menatapnya. Rina suara bergetar. Hati-hati, Mas. Orang-orang mulai bicara. Mereka bilang sering lihat kamu bersama Sinta. Bayu menghela napas panjang, lalu duduk. Tatapannya berubah dingin, jauh dari kelembutan yang dulu ku kenal. Bayu tenang tapi tegas, Rin. Jangan dengarkan omongan orang. Mereka hanya suka membuat gosip. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku terdiam. Ingin sekali aku percaya. Tapi bayangan di sungai itu terlalu jelas untuk dihapus. Malam itu, aku berbaring di samping Bayu. Tapi rasanya jarak kami begitu jauh. Dulu ia adalah pelindungku. Kini justru menjadi alasan aku menangis diam-diam di balik selimut. Kepercayaan yang kubangun bertahan-tahan mulai runtuh. Setetes demi setetes, seperti air sungai yang perlahan mengikis batu hingga hancur. Tapi di balik tangis itu, aku menemukan satu hal. Aku tidak boleh menyerah begitu saja. Aku sadar, jika aku diam, maka rumah tangga ini akan benar-benar hancur. Demi Dewi, demi janji pernikahan yang dulu terucap, aku harus berjuang, walau hatiku perih. Aku ingin membuktikan bahwa aku masih bisa menjadi alasan Bayu pulang keesokan harinya. Aku bangun lebih pagi. Aku menyiapkan sarapan lengkap, menata meja dengan hati-hati,
bahkan mengenakan kebaya sederhana yang kusimpan untuk hari-hari istimewa. Saat Bayu keluar kamar, aku tersenyum seolah tidak ada yang salah. Rina lembut, berusaha tegar. "Mas, sarapan dulu ya, aku buatkan semua yang kamu suka." Bayu hanya melirik singkat, lalu duduk. Senyumnya tipis, tanpa semangat, tapi aku menahan luka itu. Berusaha percaya bahwa suatu hari ia akan kembali seperti dulu. Hari itu aku menanam tekad. Apapun yang terjadi, aku akan melawan dengan caraku sendiri. Aku akan berjuang, meski mungkin aku harus terluka berkali-kali. Tapi, siapa sangka luka itu justru datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Sore itu aku memberanikan diri mendatangi pasar. Katanya, Bayu sering terlihat di sana bersama Sinta. Jantungku berdetak tak beraturan saat kulangkahkan kaki di antara keramaian. Dan benar saja, di sudut warung kopi, aku melihatnya. Bayu duduk bersama Sinta, tertawa hangat, seakan dunia hanya mereka berdua. Aku berdiri kaku, tubuhku dingin, meski matahari masih menyengat. Aku menelan ludah, mencoba mendekat, tapi langkahku terhenti ketika mata Sinta menatapku. Senyum tipisnya penuh tantangan. Ia berdiri, lalu menghampiriku dengan tenang. Sinta lirih, tapi menusuk. "Mbak Rina, aku rasa Bayu lebih bahagia bersamaku. Kau terlalu sibuk mencuci di sungai, lupa memberi dia apa yang dia butuhkan." Kata-katanya bagai pisau yang tak terlihat, menoreh hatiku dalam-dalam. Aku menahan napas, mencoba tetap berdiri meski lututku lemas. Aku istrinya, dia punya keluarga. Jangan hancurkan rumah tanggaku. Sinta tersenyum sinis, lalu kembali duduk di samping Bayu, seolah menegaskan siapa yang kini ia menangkan. Hari itu aku pulang dengan hati hancur. Tekadku tetap ada, tapi jalan di depanku terasa semakin gelap. Dan kegelapan itu benar-benar menelangku ketika aku kembali ke Sanggai beberapa hari kemudian. Pagi, aku membawa pakaian kotor dengan hati yang masih penuh luka. Udara sejuk, air sungai berkilau diterpa matahari. Namun langkahku terhenti ketika dari kejauhan kulihat Bayu dan Sinta lagi-lagi di sana. Mereka berada di tengah sungai, bercanda tanpa rasa bersalah. Sinta meraih tangan Bayu, lalu tertawa lepas ketika Bayu memercikan air ke arahnya. Suasana itu seperti mimpi buruk yang nyata dan aku tidak bisa membangunkan diriku. Aku berdiri di tepi sungai, tubuhku gemetar hebat, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Rina lirih, hampir tak terdengar. "Bayu, bagaimana bisa kau tega?" Di tempat yang selalu jadi saksiku, aku ingin berteriak, ingin memanggil namanya. Tapi suara itu terkunci di tenggorokan. Yang keluar hanya isakan yang terbawa arus. Beberapa warga desa yang lewat ikut melihat. Tatapan iba mereka menusukku, membuat rasa malu bercampur dengan perih yang tak terlukiskan. Sementara Bayu, ia hanya menoleh sebentar, lalu berpaling seakan aku tak ada. Hari itu sungai bukan lagi tempatku mencuci, melainkan tempat aku patah hati. Semua kenangan indah seolah tenggelam bersama tawa mereka. Dan aku tahu, aku sudah berada di ambang kehancuran yang sesungguhnya. Malam itu, aku duduk di beranda rumah, memeluk Dewi yang terlelap di pangkuanku. Air mataku tak henti jatuh, membasahi rambutnya yang halus. Hatiku berperang hebat antara bertahan demi keluarga atau pergi demi harga diriku. Aku menatap rumah kecil kami. Dinding kayunya pernah jadi saksi tawa, kini hanya dia menyimpan luka. Bayu pulang larut dengan wajah asing yang semakin tak ku kenal. Saat aku mencoba bicara, ia hanya berkata singkat, seolah aku tak lagi penting. "Aku masih istrimu. Aku masih ibu dari anakmu." Tapi kenapa aku merasa seperti orang asing di rumah ini? Bayu hanya terdiam,
lalu berbalik masuk kamar, meninggalkanku sendiri di beranda. Aku menatap langit malam. Pilihan itu semakin jelas. Bertahan berarti terus dihancurkan, perlahan pergi berarti mengakhiri segalanya. Tapi mana yang harus kupilih? Dalam hati aku berdoa, Tuhan, beri aku jalan. Jika aku harus kehilangan, kuatkan aku. Jika aku harus bertahan, lindungi aku. Malam itu aku tahu, keputusanku berikutnya akan menentukan seluruh jalan hidupku. Keesokan harinya, aku berdiri di depan cermin sederhana di kamar. Wajahku tampak pucat, tapi mataku menyala dengan tekad yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak boleh terus begini. Aku harus berdiri. Aku membawa Dewi ke rumah ibuku, menitipkannya agar tak melihat air mata dan luka yang kualami. Setelah itu, aku kembali ke sungai tempat di mana semua luka ini bermula, sekaligus tempat aku memilih melawan. Dan benar, Bayu ada di sana bersama Sinta. Mereka tertawa, persis seperti hari-hari sebelumnya. Tapi kali ini, aku tidak bersembunyi. Aku melangkah mendekat. Dengan dada bergetar, tapi langkah mantap. Warga desa yang sedang melintas berhenti, menatapku dengan keheningan penuh tegang. Aku berdiri di tepi sungai, menatap Bayu lekat-lekat. Rina tegas, suara bergetar namun jelas. Bayu, aku bukan perempuan yang bisa kau permainkan sesukamu. Jika kau ingin memilihnya, katakan di sini, di depan semua orang. Jangan terus buat aku terlihat bodoh. Suasana mendadak sunyi. Bayu terdiam, wajahnya kaku. Sinta menatapku dengan senyum sinis, seakan yakin aku akan kalah. Tapi aku tahu, inilah saatnya aku merebut kembali kendali atas hidupku. Meski itu berarti aku harus kehilangan segalanya. Bayu menatapku dengan wajah kaku, seolah mencari kata-kata yang tepat. Air sungai mengalir deras di belakangnya, tapi keheningan di sekeliling membuat setiap detik terasa begitu panjang. Aku berdiri tegak, meski lututku bergetar hebat. Warga desa masih menatap, menunggu jawaban yang akan keluar dari mulut Bayu. Dan di saat itu, Sinta meraih lengannya, berbisik dengan nada menekan. Sinta dingin, terdengar olehku. Katakan Bayu, pilih aku, jangan biarkan dia mengikatmu lagi. Dadaku sesak, tapi aku menggenggam erat jemariku sendiri. Aku sudah siap menerima apapun. Akhirnya, Bayu membuka suara dengan lirih. Bayu, Rina, aku sudah tak bisa lagi. Hatiku ada pada Sinta. Seolah seluruh dunia runtuh menimpa kepalaku, tapi anehnya, aku tidak jatuh. Aku justru merasa ringan. Semua beban yang kupikul begitu lama tiba-tiba terlepas. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum pahit. Rina tegas, namun bergetar. Baiklah, Bayu. Mulai hari ini, aku bukan lagi perempuan yang kau injak-injak. Aku pergi dengan harga diriku yang utuh. Warga desa menunduk haru. Beberapa mengusap mata mereka. Bayu terdiam, sementara Sinta tersenyum puas. Tapi aku tak peduli lagi. Aku melangkah pergi, menatap ke depan tanpa menoleh ke belakang. Hari itu aku kehilangan suami, tapi aku menemukan kembali diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa bebas. Aku pulang ke rumah ibuku dengan langkah yang masih gemetar, tapi hatiku terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Dewi menyambutku dengan pelukan kecilnya yang hangat, seolah ia tahu ada sesuatu yang berbeda dari diriku. Aku menatap wajah polosnya, dan air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Namun kali ini, itu bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan. Rina berbisik di telinga Dewi. Nak, mulai hari ini, kita akan melangkah berdua. Ibu janji akan jadi kuat untukmu. Hari-hari berikutnya penuh perjuangan. Aku kembali membantu ibuku di sawah, menerima upah seadanya, dan kadang mencuci pakaian tetangga
demi menambah penghasilan. Badanku lelah, tapi hatiku tak lagi hancur. Yang membuatku terharu, banyak tetangga mulai mendukungku. Ada yang menitipkan makanan. Ada yang membantu menjaga Dewi saat aku bekerja. Aku yang dulu merasa terpuruk, kini perlahan merasakan kasih sayang dari sekitar. Namun, setiap kali aku melewati sungai itu, bayangan masa lalu masih menghantui. Aku berdiri di tepinya, menatap arus deras, lalu tersenyum lirih. Sungai ini pernah menjadi saksi luka, tapi aku bertekad menjadikannya saksi kebangkitanku. Aku tahu jalan di depanku masih panjang, tapi kali ini aku tidak lagi berjalan dengan hati yang rapuh. Aku berjalan dengan harapan. Hari-hari terus berganti, dan perlahan aku menyadari bahwa luka yang dulu kurasakan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang baru. Dewi tumbuh dengan wajah ceria. Meski aku membesarkannya seorang diri, senyum kecilnya setiap pagi menjadi alasan terbesar bagiku untuk tetap bertahan. Aku sering duduk di tepi sungai saat senja, membiarkan angin sore menyapu rambutku. Sungai itu tak lagi hanya mengingatkanku pada pengkhianatan, melainkan juga pada titik balik yang membuatku berdiri lebih kuat. Bayu dan Sinta masih terlihat sesekali di desa. Mereka berjalan berdampingan. Namun anehnya, aku tak lagi merasa sakit. Hatiku sudah belajar melepaskan. Aku tidak membenci mereka. Justru aku bersyukur karena tanpa luka dari mereka, mungkin aku tak akan pernah menemukan keberanian untuk bangkit. Suatu sore, Dewi duduk di sampingku sambil bertanya polos. "Dewi, Bu, kenapa ibu tersenyum sendiri?" Aku mengusap kepalanya lembut, lalu menjawab, "Rina, karena ibu sadar, hidup ini seperti sungai. Ada saatnya arusnya tenang, ada saatnya deras. Tapi sungai selalu mengalir ke depan, tidak pernah mundur." Dewi menatapku dengan mata berbinar, seakan mengerti meski usianya masih kecil. Aku tersenyum, merasa seluruh beban telah sirna. Aku mungkin pernah dikhianati, ditinggalkan, bahkan diremehkan. Tapi kini aku berdiri sebagai perempuan yang utuh, dengan hati yang lebih tegar. Dari sungai inilah aku belajar. Luka bisa menjadi arus yang menghanyutkan, tapi juga bisa menjadi arus yang mendorong kita menuju kehidupan yang lebih indah. Dan aku memilih yang kedua.